Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oktaviana, mahasiswa semester 2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjana M.Hum. Selamat menyimak. Baiklah, yang pertama pembahasan mengenai analisis fonem. Fonem merupakan abstraksi dari satu atau sejumlah fon, baik vokal maupun konsonan. Bisa kita sederhanakan bahwa fonem adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Jadi, teman-teman, jika kita ingin mengetahui sebuah bunyi adalah fonem atau bukan, kita harus mencari yang disebut pasangan minimal atau minimal pair, yaitu dua buah bentuk yang bunyinya mirip dan hanya sedikit berbeda. Semisal, kita ingin mengetahui bunyi N fonem atau bukan, maka kita mencari pasangan minimalnya, yaitu bahan dan bahas. Kedua kata ini sangat mirip, terdiri dari 5 buah bunyi. Kata bahan terdiri dari bunyi B, A, H, A, dan N. Sedangkan dari kata bahas terdiri dari bunyi B, A, H, A, dan S. Jadi, pada pasangan minimal, bahan dan bahas terdapat 4 buah bunyi yang sama. Bunyi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang berbeda hanya bunyi kelima, yaitu bunyi N pada kata bahan dan bunyi S pada kata bahas. Dengan demikian, kita sudah dapat membuktikan bahwa bunyi N dalam bahasa Indonesia adalah sebuah fonem. Karena kalau posisinya diganti oleh bunyi S, maka maknanya akan berbeda. Sebagai sebuah fonem, bunyi N dan S itu ditulis di antara 2 garis miring. Selanjutnya, ada contoh batu dan baru. Batu dan baru adalah pasangan minimal yang sangat mirip. Terdiri dari 4 bunyi. Batu berasal dari B, A, T, dan U. Sedangkan baru terdiri dari B, A, R, dan U. Jadi, pada pasangan minimal batu dan baru terdapat 3 buah bunyi yang sama, yaitu bunyi pertama, bunyi kedua, dan bunyi keempat. Yang berbeda hanya pada bunyi ketiga, yaitu T pada kata batu dan R pada kata baru. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa T adalah sebuah fonem dalam bahasa Indonesia. Karena kalau posisinya T diganti oleh posisinya R, maka akan berbeda maknanya. Selanjutnya, ada kata kabur dan kapur. Pasangan minimal ini terdiri dari 5 buah bunyi. Kabur berasal dari kata K, A, B, U, dan R. Sedangkan kapur terdiri dari K, A, P, U, dan R. Pasangan minimal ini berasal dari 5 buah bunyi yang sama pada bunyi pertama, kedua, keempat, dan kelima. Sedangkan yang berbeda pada bunyi yang ketiga, yaitu bunyi B dan P. Bisa kita buktikan bahwa B adalah fonem. Jadi, kalau misalkan kita ubah B pada posisi P, maka akan berubah maknanya. Jadi, analisis fonem bisa kita simpulkan satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Jadi, teman-teman, jika teman-teman ingin membuktikan bahwa huruf tersebut adalah fonem atau bukan, teman-teman bisa melakukan atau mencari pasangan minimal terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya pembahasan kedua
mengenai fonem konsonan dan vokal berdasarkan International Phonetic Alphabet atau kita singkat menjadi tabel IPA. Teman-teman, ini adalah tabel IPA yang menghimpun semua bunyi bahasa yang dimiliki oleh peneliti fonetik. Nah, tabel yang dari atas ke bawah adalah tabel konsonan, sedangkan tabel atau kolam yang memanjang dari kiri ke kanan adalah penjelasan mengenai alat ucap pada pembunyian bahasa. Sebagaimana yang pertama ada bilabial, adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dari kedua bibir. Selanjutnya ada plosif atau letupan. Pada contohnya huruf P dan B, aba, abah, dan apa, apa, apa. Kemudian ada bunyi alveolar, yaitu T dan D, ata, ata, dan ada, ada. Sedangkan veral ada huruf G dan K, aga, aga, aka, aka. Sedangkan uvular ada huruf G dan I, ege, 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 dan ake, ake. Sedangkan palatal aja, aja, aja. Sedangkan nasal pada huruf M yaitu amma, amma. Sedangkan nasal pada alveolar anna, anna. Sedangkan trill pada alveolar arra, arra. Lateral aproksiman pada alveolar Allah, Allah. Sedangkan frikatif pada alveolar assa, assa. Baiklah teman-teman, mungkin sederhananya yang bisa saya jelaskan hanya beberapa kata dari fonem konsonan atau fonem vokal yang berdasarkan pada tabel International Phonetic Alphabet. Nah, jika teman-teman belum jelas atau ingin mengetahui sendiri bagaimana suaranya, teman-teman bisa download aplikasi Ahfi Fonetik pada Play Store handphone masing-masing. Baiklah, selanjutnya pembahasan ketiga yaitu distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ucaran yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada posisi awal, tengah, maupun akhir kata. Secara khusus, satu persatu, ada fonem yang dapat berada pada ketiga posisi itu, tetapi ada pula yang tidak dapat, hanya berada pada posisi awal saja atau posisi akhir saja. Fonem vokal memang selalu menduduki posisi pada semua tempat, berkenaan dengan posisinya sebagai puncak penyaringan pada setiap silabel. Sedangkan fonem konsonan tidak selalu demikian, mungkin dapat menduduki awal dan akhir, tetapi mungkin juga hanya menduduki posisi awal. Baiklah teman-teman, bisa kita lihat contohnya pada fonem vokal I. Dapat menduduki semua posisi, seperti pada contoh ikan, kita, tapi. Fonem konsonan B dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir, seperti pada contoh baca, tubuh, dan adab. Selanjutnya, fonem konsonan P dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir, seperti pada contoh kata paku, dapur, dan dekap. Sedangkan fonem konsonan T dapat menduduki semua posisi awal, tengah, dan akhir kata, seperti pada contoh tari, batu, dan lompat. Yang terakhir, pada fonem konsonan huruf R dapat menduduki posisi awal,
tengah, dan akhir pada kata ratu, jurnal, dan bakar. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa fonem vokal dapat berdistribusi pada semua posisi awal, tengah, dan akhir. Fonem konsonan dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir selain fonem W, N, J, C, dan G yang tidak dapat menduduki posisi akhir dan fonem letup yang tidak dapat menduduki posisi awal. Baiklah teman-teman, pembahasan yang keempat ini yaitu jenis kluster. Pada pembahasan ini, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu struktur silabel dan struktur fonetaktiknya. Struktur silabel itu hanya memfokuskan pada isi dari silabel tersebut. Apakah fonem konsonan saja? Apakah ada fonem vokal konsonan lainnya? Polanya adalah K-V-K. Sedangkan pada struktur fonetaktik memperlihatkan penjajaran fonem pada satu silabel, polanya adalah O, N, dan K, onset, nuklus, dan koda. Pada struktur fonetaktik ini, kita bisa mengetahui berapa onset atau koda yang menduduki fonem konsonan dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat pada contoh kluster yang pertama yaitu K. Ada K dan H. Terdapat pada kata akhlak. Kita tandai pada kluster tersebut menepati struktur silabelnya yaitu vokal, konsonan, dan konsonan, atau disingkat menjadi V, K, dan K. Sedangkan struktur fonetaktiknya yaitu nuklus, koda, dan koda yang disingkat menjadi N, K, dan K. Sedangkan contoh kedua, kluster KLA atau K dan L pada kata angklung. Kita tandai kluster tersebut menduduki struktur silabelnya K, K, P, K, K. Konsonan, konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Sedangkan struktur fonetaktiknya onset, onset, nuklus, koda, dan koda. Selanjutnya, pada kata contoh kluster SA, pada kata strategi, struktur silabelnya konsonan, 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 vokal. Sedangkan struktur fonetaktiknya onset, 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 dan nuklus. Kluster selanjutnya pada contohnya tra, terdapat pada kata tradisi, menepati struktur silabelnya konsonan, konsonan, dan vokal. Sedangkan struktur fonetaktiknya onset, onset, nuklus. Contoh kluster terakhir pada kata pra, terdapat kata prajurit, menepati struktur silabelnya konsonan, konsonan, vokal. Sedangkan struktur fonetaktiknya onset, onset, nuklus. Nah, pada contoh-contoh kluster tersebut bisa kita simpulkan bahwa kluster adalah dua buah konsonan dalam satu silabel yang beruntun. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui kluster, lebih baik mengetahui terlebih dahulu struktur silabel dan struktur fonetaktiknya. Selanjutnya, pada pembahasan terakhir ini, saya akan menjelaskan mengenai alofon. Alofon merupakan variasi bunyi bahasa yang dihasilkan dari suatu fonem. Alofon memiliki dua jenis, ada alofon vokal dan alofon konsonan. Alofon vokal, teman-teman bisa lihat di contoh pada alofon bunyi I. I mempunyai dua alofon, ada I terbuka dan ada I tertutup seperti angka Romawi. Teman-teman bisa bedakan pada kata ini, yakni alofon vokal I-nya terbuka atau ada nada tingginya, ini. Sedangkan pada kata batik, alofon vokal I-nya tertutup dan cenderung lebih rendah. Teman-teman bisa rasakan sendiri ya. Sedangkan pada alofon konsonan, kita mulai pada bunyi p adalah
Bunyi bilabial klosif. Bunyi p akan tetap menjadi bilabial klosif apabila menduduki di posisi onset atau awal suku kata, seperti contohnya pada kata paku. Sedangkan bunyi p akan menjadi bunyi tak lepas dan klosifnya akan hilang apabila bunyi b menempati posisi koda atau akhir suku kata, pada contohnya dekap. Selanjutnya, pada bunyi b akan tetap menjadi bilabial klosif bersuara apabila ia menduduki onset atau awal suku kata. Contohnya pada kata baca. Sementara bunyi b akan berubah menjadi p apabila menduduki posisi koda atau akhir suku kata, yakni bunyi bilabial tetapi tidak klosif. Contohnya pada kata sembab. Selanjutnya, pada bunyi teh akan tetap menjadi alveolar apabila bunyi teh menduduki posisi onset. Contohnya pada kata tua. Namun, jika bunyi teh pada posisi koda, maka berubah menjadi alveolar tetapi tidak klosif. Contohnya pada kata adat. Nah, contoh yang terakhir pada bunyi Jika bunyi ada pada posisi upular, menepati contoh kata suku kata terbuka yaitu ratu. Sedangkan suku kata tertutupnya libur. Jadi, teman-teman, kita bisa simpulkan pada pembahasan alofon ini memudahkan kita untuk membedakan tinggi rendahnya bunyi suara yang kita ucap yang mempengaruhi variasi pelafalan fonem vokal, ditandai dengan silabel terbuka dan silabel tertutup. Alhamdulillah, baiklah teman-teman, kita sudah sampai pada tahap terakhir. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video penjelasan saya mengenai materi fonologi ini. Semoga penjelasan saya ini dapat membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.